Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model-model pembelajaran. Untuk itu, terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan video pembelajaran kami. Dan terima kasih kepada ibu dosen yang telah memberikan tugas ini, supaya mengembangkan ilmu pengetahuan kami. Untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Lala Pratiwi dengan NIM 5191131004 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Frandika Nugraha Simatupang, NIM 5193131024 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Ali Anwar, NIM 5192131005, Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran adalah gambaran umum, namun tetap merujuk pada tujuan khusus. Beberapa pengertian model pembelajaran menurut para ahli. 1. Trianto. Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. 2. Menurut Saifuddin dan Berdiati. Menurut Saifuddin dan Berdiati, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar. 3. Menurut Joyce and Wall. Menurut Joyce and Wall, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan digunakan untuk membentuk suatu kurikulum, merancang panduan pelajaran, dan membimbing pembelajaran. Dasar pemilihan model pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang guru dalam menggunakan suatu model pembelajaran, yaitu tujuan, serta didik, bahan pelajaran, fasilitas, situasi, partisipasi, guru, kebaikan, dan kelemahan. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan mengaplikasikan metode pembelajaran, yaitu 1. Tujuan yang hendak dicapai. Setiap pendidik atau guru yang kerja pokoknya mendidik atau mengajar harus mengerti dengan jelas apa itu tujuan pembelajaran. Peserta didik. Para peserta didik adalah faktor yang tak kalah penting yang harus dipertimbangkan oleh seorang guru dalam memilih metode mengajar. 3. Bahan pelajaran. Setiap guru terlebih dahulu harus mengenali kecenderungan materi yang akan diajarkan. Metode materi cenderung dominan pada kognitif akan berbeda dengan metode materi yang dominan pada psikomotorik dan afektif. 4. Fasilitas. Proses belajar. Fasilitas dapat mendukung dan menghambat kegiatan belajar, seperti sekolah yang memiliki peralatan dan media yang lengkap. 2. Gedung yang baik dan sumber belajar yang memadai akan memudahkan guru dalam memilih metode yang bervariasi. 5. Situasi. Situasi di sini ialah keadaan peserta didik, seperti yang menyangkut tentang kelelahan mereka dan semangat mereka, keadaan cuaca, keadaan guru, dan keadaan kelas yang berdekatan, sesuai dengan pelajaran dengan metode yang ditentukan. 6. Partisipasi. Partisipasi siswa sangat diperlukan dalam pembelajaran aktif, seperti diskusi kelompok, diskusi tugas, dan juga tentang diskusi terbuka. 7. Guru. Pribadi, pengetahuan, dan kecekatan seorang guru amat menentukan metode mengajar yang akan digunakan. Kemampuan dasar seorang guru amat mempengaruhi proses belajar mengajar. Kebaikan dan kelemahan. Guru hendaknya memilih metode yang paling banyak mendatangkan hasil, dan dalam setiap metode hendaknya memiliki unsur kegembiraan dan kesenangan. Pola dan ciri-ciri model pembelajaran. Pola adalah cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dalam mendinamisasikan proses belajar mengajar. Pola bisa disebut juga dengan metode. Selanjutnya, ciri-ciri model pembelajaran. Menurut Hamiyah dan Jaufar, ciri-ciri model pembelajaran adalah sebagai berikut. 1.
mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Kedua, dijadikan pedoman untuk perbaikan pembelajaran di kelas. Ketiga, memiliki perangkat bagian model. Keempat, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran, baik langsung maupun tidak langsung. Model pembelajaran berdasarkan teori. 1. Model pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsepsi yang membantu guru dalam proses pembelajaran dengan mengkaitkan konten mata pembelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa yang membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka. Inti dari pendekatan ini adalah keterkaitan setiap materi atau topik pembelajaran dengan kehidupan nyata. Dengan demikian, pembelajaran selain akan lebih menarik, juga akan dirasakan sangat dibutuhkan oleh setiap siswa, karena apa yang dipelajari dirasakan langsung manfaatnya. Kedua, model interaksi sosial. Model interaksi sosial didasari oleh teori belajar Gestalt. Aplikasi teori Gestalt dalam pembelajaran adalah 1. Pengamalan insight atau tilikan. Kedua, pembelajaran yang bermakna. Ketiga, perilaku bertujuan. Keempat, prinsip ruang lingkup. Selanjutnya, model pembelajaran pemrosesan informasi. Model ini didasarkan teori belajar kognitif atau yang sering kita dengar dengan Piaget dan berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Pemrosesan informasi merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menentukan konsep, dan menggunakan simbol verbal dan visual. Dalam pemrosesan informasi, terjadi interaksi antara kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal, dan juga interaksi antar kedua akan menghasilkan hasil belajar. Pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia yang terdiri dari informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan kecakapan motorik, serta model pembelajaran personal. Model ini bertitik tolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi pada pengembangan diri individu. Akan menjelaskan tentang contoh penerapan model pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di satuan pendidikan masih akan terus diterapkan di tahun ajaran baru 2020 atau 2021, terutama di daerah yang masuk zona merah dan zona kuning yang jumlah cakupan wilayahnya masih banyak terkait masih merebaknya kasus penyebaran COVID-19. Untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran saat pembelajaran jarak jauh, maka guru tetap harus menerapkan model-model pembelajaran seperti tuntutan pembelajaran dan dalam kurikulum 2013. Salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan guru selama pembelajaran jarak jauh adalah model pembelajaran flipped classroom. Langkah penerapan model pembelajaran flipped classroom menggunakan portal rumah belajar adalah sebagai berikut. 1. Persiapan guru melakukan analisis materi. Yang kedua, pelaksanaan. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari terlebih dahulu video yang dipilih sesuai materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui capaian tujuan pembelajaran. Bentuk evaluasi antara lain tes tertulis, lembar observasi pada saat diskusi, dan presentasi. Terima kasih kepada teman-teman sekalian serta Ibu dosen yang telah mendengarkan dan menyimak hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dikarenakan kami sedang masih proses pembelajaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.